gitu aja itu gimana? Saya nanya kabarnya, bukan bentuknya. Baik, Alhamdulillah. di rumah terus. Gak kerja, gak usaha. Saya cuma nanya kabar suami. Kenapa Cemumun malah jadi curhat? Waktu itu saya lagi bingung. Halo. Kamu masih punya hutang Iya, 30 juta. iya. Kapan mau kamu bayar? Batas waktu yang sebenarnya udah lewat jauh. Sekarang saya pegang terminal. Mudah-mudahan saya bisa kumpulin uang segitu dalam waktu yang nggak lama. Saya lagi di kantor, nanti aja ngebahasnya. Sekalian ketemu. Siap. Cecep sudah keluar dari terminal. Saya sudah tahu. Willy itu teman aku dari kecil. Waktu orang tua aku masih susah, kami bertetangga. Dia pinjam uang ke aku 30 juta buat bosnya. Sekarang bosnya di penjara. Jadi dia yang tanggung jawab buat kembaliin uang itu. Halo, Ya, kamu di mana? diangkut. Kita ketemu. Di mana? Di tempatnya Mang Uu. Hari ini sudah nggak ada yang harus kamu kerjain. Kamu boleh pergi. Iya, Kang. Turun dulu. Aku langsung aja. Hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Dah. Dah. Kenapa? Kita hari ini salah 2 kali. Pertama, copet yang beroperasi di pasar lolos. Yang kedua, kita salah nangkap orang. Saya malu. Kita nggak berguna. Selain cuma jadi tukang narik iuran. Iya. Tadi copetnya lolos ya? Untung saya lolos. Terus kamu juga selamat. Tadi salah tangkap ya? Hari ini kita masih beruntung. Masih bisa lolos, masih bisa selamat. Gak tahu kalau nanti atau besok. Aku kayaknya mau berhenti jadi copet. Saya juga, tapi masalahnya bos saya nggak akan ngebiarin kita gitu aja. Andai kan saya punya backing kayak Mira. Sepatunya, silakan kakak. Boleh dilihat-lihat dulu kakak. Sepatunya, silakan kakak. Boleh dilihat-lihat dulu kakak. Kamu minta aja backing Mira buat jadi backing kamu juga. Saya udah punya pikiran kayak gitu, tapi waktu saya coba nelpon Mira, nggak pernah diangkat. Coba lagi aja. Siapa tahu sekarang diangkat.
Sepatunya. Silakan kakak, boleh dilihat-lihat dulu kakak. Sepatu Resine Bandung buatan Cibaduyut. Halo? Hey, you. Apa kabar, Mang Uu? Fine, and you? Hari ini saya ketangkep. Sempat disiksa preman pasar. Untung bisa lolos. Untung kamu nggak dibawa ke kantor polisi atau dibakar massa. Makanya sebelum nanti itu kejadian, saya mau berhenti jadi copet. Saya perlu bantuan kamu. Bantuan apa? Perlu backing. Orang yang waktu nyari bos saeb bareng kamu, yang orangnya tinggi, hitam, brewok. Itu saudara aku, Kang Cecep. Tapi kita udah nggak bisa minta tolong dia lagi. Kenapa? Terakhir aku nelpon, dia marah sama aku. Dia bilang, kamu jangan ngariri wewai atuh. Saya tuh lagi pusing. Kamu udah gede, urus diri kamu sendiri. Mang Uu, Gimana? Kata Mira, saudaranya nggak bisa bantu kita. Soalnya terakhir dia nelpon, malah dimarahin. Dimarahin gimana? Dia bilang jangan ngerepotin aja, suruh ngurus diri sendiri. Jadinya kita gimana? Ngopi dulu biar enjoy. Mang Uu, kopi hitam. Oke. Terima kasih. Iya, Kang. Kabar suami gimana? Ya, gitu aja. Ya gitu aja itu gimana? Saya nanya kabarnya, bukan bentuknya. Baik. Alhamdulillah. Di rumah terus. Nggak kerja, nggak usaha. Saya cuma nanya kabar suami. Kenapa Cemumun malah jadi curhat? Waktu itu saya lagi bingung. Padahal waktu itu mau udah ngelarang. Terus Kang Mus udah ngasih peringatan. Bilang sama suami Cemumun, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Adanya di samping buat jadi pendamping, bukan jadi tulang punggung. Nggak mau ah. Nggak mau. Kenapa? Nanti dia marah. Marah kenapa? Karena saya udah nggak bisa store lagi ke dia. Istri kamu nggak bisa ngerti keadaannya. Justru dia yang manas-manasin saya balik ke terminal. Kacau. Terus waktu saya mau bilang mau keluar dari terminal, karena masalahnya udah jadi rame, biar situasi jadi aman, jadi tentram. Dia malah bilang, kalau nggak ada uang, gimana bisa tentram? Istri kamu udah tahu kalau sekarang kamu udah nggak di terminal. Belum. Ijazahnya apa? SMA, baru lulus tahun kemarin. Udah coba nyari kerja? Udah, tapi belum dapet. Anak-anak Cemumun yang lain? Tiga-tiganya masih sekolah. SMA, SMP, yang paling kecil masih SD kelas 5. Jadi Cemumun sendiri cari nafkah buat makan, sekolah anak. Iya. Suruh suaminya ketemu dokter atau mantri. Mau apa? Disunat. Habisin semuanya. Jangan ada sisa. Terus rencana selanjutnya gimana? Belum tahu. Yang penting satu masalah sudah selesai. Masalah apa? Saya waktu nyopet di pasar ketahuan. Dikejar orang. Untung saya bisa lolos. Bagus. Saya yang ketangkep, Bos. Payah. Terus gimana caranya kamu bisa lepas? Saya acting, Bos. Acting gimana? Waktu saya lagi disiksa preman, Nina nelpon saya. Saya pura-pura yang nelpon itu emak saya. Saya bilang ke preman yang nyiksa saya, emak saya nyuruh saya lapor polisi karena disiksa sama preman. Padahal saya nggak salah apa-apa. Premannya jadi ketakutan, terus ngelepas saya. Cerdas. Kita harus lebih waspada, lebih gesit, lebih hati-hati, biar nggak salah lagi. Biar nggak di sini lagi sama yang dagang.
Tadi copetnya lolos ya? Tadi salah tangkap ya? Saya mau berhenti jadi copet, Bos. Takut kejadian kayak tadi lagi. Tadi saya bisa lolos, tapi lain waktu belum tentu. Iya bos, saya juga mau berhenti jadi copet. Tadi saya bisa lepas. Lain waktu mungkin pulang cuma tinggal nama. Mahasiswa dan mahasiswiku sekalian. Tadi itu adalah KKN atau kuliah kerja nyopet terbaik kalian. Kalian bukan cuma mempraktekkan teknik-teknik mencopet yang sudah saya ajarkan. Melainkan kalian juga sudah tanpa sengaja berlatih untuk menyelamatkan diri. Kalian nyatanya berhasil. Lantas kenapa malah mau berhenti jadi copet? Aneh. Kang Cecep sudah pergi. Itu bukan buat ngasih tempat ke saya. Tapi dikembaliin ke Bos Bubun. Bos Bubun lagi proses sidang. Dan kemungkinan bakal kena vonis bersalah. Jadi Bos Bubun bakal nggak bisa cepet-cepet balik lagi. Selama Bos Bubun belum balik lagi, saya yang tanggung jawab. Termasuk ngeberesin tanggung jawab Bos Bubun ke teman saya, Sylvia. Bos Bubun punya hutang 30 juta. Jangan khawatir, meskipun kita punya tanggung jawab buat bayar hutang Bos Bubun, kalian saya jamin masih bisa bawa pulang uang seperti biasa. Jatah saya dan kalian sama, cuma posisi kita yang beda. Setelah Kang Cecep pergi, situasi rame selama hampir 1 bulan ini. Mudah-mudahan normal lagi. Yang lain mana? Boris sama Encuy lagi beli nasi bungkus. Dari tadi atau baru jalan? Baru. Kasih tahu, belinya 4 aja. Saya udah makan. Kamu emang gak dihitung. Pembagian tugasnya. Cek. Emen. Awas. Di jalur bis. Boy, Acai, Iding. Di jalur angkot. Ada yang mau usul atau protes? Kalau nggak ada, sekarang bubar, kerja. Kamu kan kenal Kang Ujang. Iya, kenapa? Kenal Kang Cecep nggak? Kang Cecep temannya Kang Ujang. Yang gede, hitam, brewok. Iya. Kenal. Kenal di mana? Kenal dari teman ke teman aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenal Kang Cecep? Aku saudaranya. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa. Berarti agak ngeri juga ya kalau ngedeketin kamu. Ngeri kenapa? Kan saudaranya Kang Cecep. Nggak ada hubungannya. Memangnya kamu nggak dijagain sama dia? Mungkin dulu iya, sekarang enggak. Dulu katanya kalau ada apa-apa hubungin dia. Kalau ada masalah dia ngebantu. Tapi kemarin dia bilang, kamu jangan ngeri riweuh wae atuh, saya tuh lagi pusing. Kamu udah gede, urus diri kamu sendiri. Kenapa dia begitu? Nggak tahu. Selain Kang Cecep, ada saudara lain di Bandung?